Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi dengan psikologi perkembangan di tahapan konseptual. Di tahapan konseptual kita akan masuk sebagian dari usia 0 sampai 2 tahun dan berikutnya akan kita bisa melihat 2 sampai dengan 4 tahun. Kita sudah bisa perhatikan di episode yang sebelumnya bagaimana di konseptual ini anak di usia tahun pertama dia berinteraksi dengan lingkungannya sehingga dia mengenal, mengambil sesuatu. Semua informasi yang masuk diterimanya. Nah, kita perhatikan berbagai macam contoh konsep benda pada sang bayi adalah memperlihatkan benda, kemudian menyebutkan. Kita tunjukkan bendanya, kemudian kita sebutkan bendanya. Contoh soal bola. Kita perlihatkan bola, kemudian kita katakan bola. Waktu dia memegang, waktu dia melihat, kita ulangi lagi kata-kata bola. Kita ulangi lagi 3 sampai dengan 7 kali. Kita menyebutnya bola. Ketika dia memegang, melihat, mendengarkan, di saat itulah koordinasi. Koordinasi yang dia dapatkan sehingga dia mengenal yang namanya bola. Perhatikan kata-kata bola, bukan bola, 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 bukan. Ketika ucapan kata tersebut terlalu cepat, maka anak mengambilnya sebagian saja, sehingga dia tidak mampu menerima bagian yang lainnya. Oleh karena itu, semua kata, ketika dia memegang sesuatu, melihat sesuatu, kita ucapkan dengan kata-kata bola, tangan, rambut. Di saat itu dia mulai menangkap, menerima, dan di saat itulah terintegrate antara visual, auditorial, dan taktil. Disitulah dia mengenal, maka saatnya nanti dia mengerti. Saatnya nanti dia mengerti. Itu konsep di mana dia akan menjadi dirinya. Subhanallah. Nah, tahun pertama inilah tahapan konseptual karena pada saat itu anak menerima. Terbentuknya konsep adalah suatu proses di mana anak menerima kemudian digunakannya. Untuk apa? Untuk kehidupan dirinya di saat itu. Waktu dia melihat bola, melihat tangan, melihat hidung mamanya, melihat box, mainan mobil-mobilan, atau apa saja benda yang dia perhatikan di sana, di situ dia mulai mengulang kembali. Ingatannya, remindernya dia akan melihat ini bola. Dia mulai memegang, dia perhatikan, kemudian dilepas. Mobil-mobilan yang kita sudah berikan informasi, mobil-mobilan atau mobil. Dia memegangnya, kemudian dia melemparnya.
kita perlihatkan cara memainkannya. Bola kita gelindingkan. Bola. Kita lihat bolanya, kita gelindingkan bolanya. Dia perhatikan. Kemudian dia memegang dan dia mencoba untuk menggelindingkannya. Itu imitasi yang diterima. Pengertiannya baik. Anak kita akan menjadi seorang yang cerdas. Diawali dengan konsep yang real. Konsep yang nyata. Oleh karena itu, perhatikan. 3 kali sampai dengan 7 kali kita berikan informasi tentang nama benda sebagai pengenalan. Oke. Semua yang diterima, informasi yang diterima sama anak sebagai pengenalan akan di-recall, dikeluarkan dalam bentuk aslinya, bisa juga dimodifikasi, bisa juga disesuaikan dengan apa? Dengan informasi-informasi yang dia dapatkan lainnya. Seperti misalnya bola. Ketika dia lihat bola, kemudian lempar. Dia bisa mengatakan bola, tapi dia tidak sebut bola, dia sebutnya lempar. Jadi bola lempar. Kata lempar itu merupakan proses pada kognitifnya, pengetahuannya. Di saat itu dia akan mendapatkan sesuatu. Luar biasa. Ini yang dibutuhkan setiap anak buat masa kehidupannya. Karena individu di saat itu dia akan berusaha melihat, memperhatikan. Melihat, memperhatikan, kemudian berusaha memegang. Kita perhatikan, di saat itu 0 sampai 2 tahun, di 1 tahun, 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun setengah, di antara itu anak tersebut melihat. Ketika dia melihat, dia akan berusaha memegang. Biasanya ketika dia memegang, dia tunjukkan ke siapa? Ke orang yang ada di sekitarnya. Perhatikan. Anak tersebut ingin mengetahuinya. Apa ini? Dia pernah mengenal yang namanya bola. Kemudian dia pegang bola, dia akan tunjukkan pada orang yang di sekitarnya. Ketika orang tersebut mengatakan bola, dia akan merecall. Dia akan merecall, dia akan mengeluarkan. Pertama dia akan mengeluarkan dengan recall karena dia melihat. Ini kecerdasan individu yang siap untuk berpikir, yang siap untuk berbicara. Coba kita perhatikan. Ketika dia sudah mengenal, ini adalah integritas. Ketika dia sudah mengenal, itu namanya bola, dan dia sudah disebutkan namanya bola, kemudian dia memegang bolanya. Waktu dia memegang bola, kemudian dia mencari orang lain. Dan orang itu akan mengatakan bola. Dia mendengar kata bola, memori yang pernah dia mendengar kata bola, maka dia akan recall, dia akan keluarkan dengan bahasa atau kesulitannya dia. Tidak. Dengan dia ingin menyampaikannya. Dia hanya menyampaikan. Di saat itulah mulai gerakan berpikir, perkataan, pita suaranya, dia mulai
Di situ mulai di 7, 8, 9, 10, 11. Di situ saatnya anak mulai mengatakan sesuatu. Kita perhatikan, luar biasa ciptaannya Allah. Bagaimana luar biasanya? Integritas di sel-sel otak tersebut yang membuat seseorang itu bisa berbicara, mengenal, kemudian merecall dengan mengatakannya. Luar biasa. Itulah berinteraksinya dengan lingkungan. Di episode kemarin sudah kita jelaskan. Saat ini kita lihat bagaimana integritas antara yang pernah dia terima, berbagai macam informasi dia akan masukkan ke dalam pikirannya, berbagai macam informasi yang berbeda-beda atau disebut dengan diferensiasi. Dia mulai melihat, membedakan antara dirinya dengan orang lain, antara dirinya dengan benda. Coba kita perhatikan. Dia mulai mengintegritaskan dirinya dengan lingkungannya, integritaskan yang dia lihat dengan yang dia pernah mendengarnya. Begitu uniknya pemahaman di saat konseptual. Ini proses konseptual. Ketika konseptual ini sudah terbentuk, di saat itu semua anak akan siap menerima informasi-informasi yang baru, informasi-informasi yang akan datang. Namun dia bisa memodifikasikan dan dia bisa merecallnya. Itulah konseptual yang diberikan pada anak, dan anak mampu membentuk yang namanya pengenalan sehingga dia mengerti. Kita bisa perhatikan anak-anak yang sudah mulai menerima informasi di usia 2 sampai dengan 4 tahun, dia sudah mulai diferensiasi, mulai bisa membedakan, oh itu bola, ini saya, oh itu mama. Walaupun dia tidak menyebutkan, tapi secara konsep dia sudah bisa mengerti. Dia tidak bisa mengatakan karena belum bicaranya secara lancar. Dia tidak bisa mengatakan itu mama, bukan tante. Tante sama mama berbeda. Tidak. Dia tidak mengatakan itu. Namun dia sudah bisa melihat. Ini aku. Ini mama. Dia sudah di usia 2 tahun. Dia sudah mampu mendiferensiasikan. Oh ini bola. Namun dia belum bisa menentukan memilikinya. Oh ini punya saya. Belum. Saat ini kita akan berikan konsep memiliki, konsep mempunyainya. Nanti kita akan lakukan. Nah, di saat ini anak mulai membedakan cangkir. Bukan, ini cangkir mama. Belum. Dia masih mempunyai sifat egosentris. Gak peduli semuanya. Dia akan masukkan apa yang menjadi pengertiannya, bukan pengertian orang lain. Belum. Oleh karena itu jangan dipaksakan. Kenalkan dia. Kenalkan untuk dia mengenal bahwa ini satu benda, ini satu kalimat. Kamu duduk, kamu sedang duduk. Kamu sedang megang bola. Kamu sedang berdiri. Kamu sedang menaik ke kursi. Ini adalah satu proses di mana dia memahami apa yang sedang dia lakukan. Apa yang dia sedang lakukan, dia mengerti. Ini adalah proses di mana dia tahu, dia mengerti, dia mengenal. Nah, proses pengenalan, apa yang dilakukan, apa yang sedang dilakukan, apa yang orang lain melakukannya.
Dia mulai melihat, memperhatikannya. Di saat itu, anak mulai mengenal. Kita masih menggunakan konsep mengenal yang akan membentuk suatu pengertian. Begitu luar biasanya anak-anak kita ketika dia membentuk konsep. Itulah nikmatnya. Ketika seorang anak itu benar-benar bisa mendapatkan konsep ini, dia akan relax. Dia tidak akan bermacam-macam. Kecuali hambatan-hambatan yang terjadi. Hambatan-hambatan itu akan disingkirkan. Hambatan itu akan disingkirkan karena dia terus mengejar konsep yang sudah dia miliki dari awal. Informasi yang dia terima, kebaikan yang dia masukkan, disitulah manfaatnya komunikasi, informasi. Bagian dari kehidupan seorang. Oleh karena itu, anak yang menerima informasi dari berbagai macam, banyaknya informasi yang masuk ke dalam dirinya, nada suara yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak tersebut, kelembutan, nada tinggi, nada rendah, informasi yang benar, dia akan menerima. Di saat itu, dia akan mencoba untuk menjadi satu potensi, menjadi satu kemampuan. Informasi-informasi yang benar tersebut akan dikelompokkan menjadi informasi-informasi yang benar. Dan di saat itu dia akan menjadi kekuatan adalah yang benar. Maka ketika ada informasi yang salah, dia tidak akan pernah mampu lagi menerima. Karena dia sudah membentuk informasi yang benar. Sebaliknya, informasi-informasi yang diterima adalah bentuk kesalahan. Marah, nada yang berantakan, membentak, yang tidak sesuai dengan kebutuhan pendengarannya. Maka dia akan membentuk pula informasi-informasi yang salah tersebut menjadikan satu kekuatan kesalahan. Maka ketika kita tunjukkan yang benar, dia tidak akan bisa menerima. Karena kesalahan, bentakan, itu yang dibutuhkan anak itu. Maka anak nggak bisa diajak ngomong lembut-lembut. Maka anak itu ketika dimarahi, baru dia bereaksi. Kalau lembut-lembut, didiemin aja, dicuekin aja dia. Maka saat itu 0 sampai 4 tahun itu yang menjadi kekuatan yang luar biasa. Perhatikan, jangan sampai sia-siakan dia. Jangan mensia-siakan amanatnya. Jangan mensia-siakan bentuk yang dimana dia akan membuat kita bahagia. Karena kita yang membuat dia bahagia. Ketika dia bahagia, dia akan memberikan bahagia buat kita juga. Perhatikan. Jadi ketika informasi itu masuk ke dalamnya, informasi kebaikannya, maka dia akan merecall, melepaskan semua kebaikan itu. Ketika ada yang salah, dia akan tinggalkan dan dia tidak akan melakukan lagi. Itulah bentuk perilaku perkembangan anak pada tahapan-tahapannya. Karena itu, jangan sampai kita menyalahkan, memberikan kesalahan pada anak. Ketika anak melakukan satu hal yang kita tidak sukai, misalnya dia memegang sesuatu benda yang tidak baik, katakan pisau, kita tidak perlu menyebutkan nanti kamu terkena berdarah, tidak perlu, itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan oleh anak ketika dia memegang pisau, kita hanya mengatakan lepas, atau kita pegang tangannya, ganti yang baru. Sampaikan, ini yang baik. Ini yang baik. Oh, ini yang baik. Maka pisau itu dia akan lepas. Coba kita perhatikan. Ketika bilang, jangan kamu pegang pisau itu, nanti berdarah. Kita mau ambil. Kita bilang, lepas pisau itu nanti
bisa membuat kamu berdarah. Dia tidak akan lepas. Tapi kemudian kita pegang pisaunya bersama-sama, kemudian kita pelan-pelan, kita cari benda yang lain apa saja. Kita bilang, ini benda bagus, kita modifikasi karena menarik. Di situ dia akan memegangnya. Itulah keunikannya. Maka benda-benda yang bagaimana yang bisa membuat anak itu bisa menerima? Kita lihat. Tahapan konseptual ini akan mampu diterima anak ketika anak melihat sesuatu yang menarik. Oke. Ketika itu dia menarik, dia akan mencoba. Dia akan memegangnya. Sesuatu yang baru yang dia tidak pernah melihatnya. Sesuatu yang baru, dia melihatnya. Saya belum pernah melihat, dia akan memegangnya. Dia berusaha ingin tahu, mengenalkan sesuatu yang berubah. Dia pernah melihat, dia pernah tahu namanya. Kemudian kita merubahnya, bentuknya kita rubah, posisinya dirubah. Dia juga ingin tahu. Misalnya sebuah cangkir. Ketika dia melihat tahu ini namanya cangkir, dia akan lihat. Setelah itu selesai karena dia tahu. Tapi ketika cangkir itu dirubah bentuknya, tempatnya diletakkan di tempat lain, dia akan lihat. Oh, apalagi ketika cangkir itu ditengkurapkan, dia akan lihat lagi. Oh, ada sesuatu yang berubah. Di saat itulah membuat dia menarik dan dia ingin tahu. Maka kita katakan, cangkir tumpah. Oh. Saya akan jelaskan sedikit, kenapa kok pada saat itu setiap anak itu, setiap bayi, kita bisa perhatikan, ketika anak itu sedang disusui, ya, seorang ibu akan merasakan tuh, ya, ketika dia lagi menyusui, kemudian dia pegang rambut ibunya atau memegang hidung ibunya. Kemudian ibu itu mengatakan rambut. Perhatikan. Anak itu waktu menyusui, waktu mengisap, dia berhenti. Untuk apa? Insight. Rambut. Dia menerima. Itu kesadaran. Ketika dia di luar, tidak menyusui, dia lagi asik main, atau dia melempar bola itu, kita katakan lempar, bola jatuh. Anak itu akan mengatakan, anak itu akan melihat kita, dan dia akan terus menunjukkan insight-nya. Jatuh. Kemudian diberikan lagi bola, dilempar lagi, dia nunggu kata-kata jatuh. Lempar, dia menunggu. Begitu dapat informasi, kamu melempar. Oh, kamu melempar. Bisa saat itu umur 4 bulan, bisa juga 5 bulan, bisa juga 3 bulan. Kapan saatnya dia sedang bermain, melempar, menggerakkan. Itu ada prosesnya. Nanti kita masuk ke dalam proses bagaimana pertumbuhan itu. Waktu dia melempar, dia akan mencari. Karena dia ingin kenal yang namanya lempar. Dia ingin mengenal yang namanya jatuh. Inilah integritas. Di antara dia pernah mendengarnya, dia pengen tahu lagi, kemudian dia lempar. Oh, dia ingin lempar. Maka ketika dia megang bola, kita mengatakan lempar. Dengan otomatis dia lempar. Dengan recall-nya. Itulah keluar biasaan individu, ciptaannya Allah, subhanallah. Luar biasa. Itulah kekaguman kita. Inilah yang menarik. Oleh karena itu, anak yang menerima, dia akan menerima apa saja. Dia akan menunggu apa yang akan diperlakukan pada dirinya. Kita salah memperlakukannya, dia akan mendapatkan yang salah.
kita benar memperlakukannya, dia akan mendapatkan yang benar. Kita sampai di sini dengan konsep bagaimana integritas di usia 2-4 tahun. Kita akan bertemu di episode yang akan datang. Episode yang keempat, yang kelima, tentang konseptual di usia 2-4 tahun. Terima kasih.